Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya melakukan praktikum jaringan komputer. Untuk ini kita studi guys. Kita disuruh untuk membuat VLAN 3 file VLAN ID dengan 4 router. Untuk topologi yang saya buat itu seperti ini. Untuk satu router sebagai router utama atau router main, kita ini langsung mendapatkan internet dari ISP, lalu dia langsung menyebarnya itu menjadi 3 VLAN ID, yang ini VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Untuk saya ini nanti di VLAN ID 3 ya. Nah, setelah itu ini sambungannya itu menggunakan hotspot. Untuk langsung saja saya langsung mengremote mikrotik 1 atau mikrotik utama. Pertama itu melakukan DHCP client agar mendapatkan internet dari ISP. Oke, untuk ini caranya cukup add saja, ini dirubah ke ether 1 ya, seperti ini. Kita apply oke. Karena saya sudah memilikinya, jadinya ini ya cuma ether 1, langsung aja itu play oke. Maka langsung dapat di ini ya, yang dinamis ini 10.33.108.140/24. Itu untuk ether 1-nya. Setelah ini kita langsung cek ke DNS. Ini udah dapat, lalu ke routers, berarti routers ini sudah dapat ini ya, gateway 10.33.108.254 udah. Lalu di IP firewall kita di NAT itu yang ini ya, ini source NAT out interface header 1, lalu actionnya masquerade sudah dapat. Setelah itu membuat VLAN, add aja ini, kita buat VLAN, terus VLAN ID-nya dirubah, interface-nya berubah. Untuk ini VLAN 1 itu VLAN ID 1, interface header 4, itu terhubungnya juga ethernya ini ke ether yang terhubung dengan router yang memakai VLAN ID 1. Lalu di VLAN ID 2 itu juga sama, interface-nya ether 2. Lalu di VLAN 3 itu VLAN ID 3, interface-nya ether 3. Setelah itu kita ini ya, IP address masukin IP 10.10.10.1/24 untuk interface VLAN 1 ini ya. Lalu 20.20.21/24 VLAN-nya VLAN 2 ya. Apply oke. Lalu 30.30.31/24 itu interface VLAN 3. Lalu ini 192.168.91/24 ini untuk PC ya, untuk testing dulu internetnya apakah sudah dapat atau belum. Selanjutnya kita ke IP hotspot, kita ke server, kita sebenarnya hotspot setup ini kita pilih ke misalnya VLAN 3 gini, next terus saja. Untuk pas DNS name itu masukin aja, terserah yang mau dibuat apa. Untuk yang ini tuh memakainya DNS name-nya entong.net. Ini sama 3 kali kita ketik hotspot setup, tapi dirubah interface-nya dari VLAN 1 sampai VLAN 3. Setelah itu membuat user. Untuk user ini sebenarnya cukup add ini aja. Untuk servernya dipilih yang mana, kayak tempat saya ini di HS VLAN 3. Nah, ini di tempat saya ini saya setting name-nya tuh punya aku, untuk passwordnya XX ya, XX. Untuk ini yang di VLAN ID 2
Untuk username-nya Aan, untuk passwordnya saya kurang tahu. Udah, untuk yang hotspot satu ini admin ya. Sebenarnya kalau udah nyambung kita dapat ngecek di sini, di hostnya ini aktif host, aktif auto reset DHCP ya. Nah, ya ini aktif, tempat saya juga sudah aktif. Untuk yang router 1 cukup itu saja, atau router main. Oke, di settingan untuk yang router saya ini adalah routeran ya, pembagian di VLAN ketiga ya saya. Untuk ini kita pertama tuh di interface kita buat VLAN-nya dulu. Kita pertama add seperti ini. Ini namanya bebas. Untuk VLAN ID-nya, untuk settingan VLAN ID-nya kita lihat langsung aja di sini. Untuk ini saya namain VLAN 1, lalu VLAN ID-nya 3. Untuk interface-nya ini interface yang terhubung ke router main ya, atau router utama. Sebenarnya setelah itu apply OK. Habis itu kita melakukan bridge. Untuk bridge kita buat interface-nya dulu, kita dapat add ini, tapi saya langsung saja lihatin settingan yang setelah saya buat. Untuk ini tuh tinggal namain aja bridge 1 untuk saya, setelah itu play OK. Setelah itu kita main di port. Untuk port pertama itu kita bisa add ini, masukkan pertama ether yang ke PC dulu. Ini saya ether 5, lalu baru VLAN-nya VLAN 1 ya. Ini enggak ada settingan lain ya, cuma ini aja, interface ether 5 bridge 1. Lalu ini VLAN, ya udah VLAN 1 bridge 1 aja, apply OK. Setelah itu, karena keuntungan dari VLAN ID, kita tidak perlu menyeting IP address. Ini IP address saya sama sekali kosong ya, tidak ada. Kita langsung sebentar. Ini ya, kan karena tadi itu di DHCP alias di hotspotnya itu udah ada IP pool-nya, jadinya kita dapat langsung obtain an IP address automatically. Jadinya ini kita langsung dapatkan IP secara otomatis. Untuk melihatnya setelah tersambung kita dapat ini ya. Nah, untuk kalau nggak langsung ke trigger seperti masuk ke portal ini, biasanya kalian memerlukan ngetik ini ya, 30 alias itu gateway-nya. Jadinya kalian ketikkan aja, lalu otomatis nanti langsung nyambung ke DNS name-nya, yaitu untuk ini entong.net. Untuk tempat saya itu mendapatkan username punyaku, lalu passwordnya SX. Nah, dah. Ini kita langsung login ya. Dengan ini kita dapat langsung mengakses sebuah internet, semua full dengan kecepatan yang cukup cepat. Kalau penasaran nih, kan saya mendapatkan sebuah gateway 30 30 31. Nah, maka ini kita bisa langsung log off juga. Untuk ini 30 254 sesuai IP address yang saya dapat. Saya sudah ini adalah koneksi traffic yang sudah saya akses. Lalu koneksinya sudah selama 29 menit ya, karena tadi ini tergabung sama yang di browser sini ya. Untuk ini karena tidak bisa di logout, jadinya saya memakai tampilan yang di browser yang sini. Untuk ini logout, login. Nah, ini kan bisa lagi kan. Untuk yang di sini. Tapi kalau yang di sini nih udah nggak bisa ya. Nah, udah langsung login lagi. Untuk perbedaannya kita langsung pengujian di sini. CMD saja. Untuk ini kan saya baru ke logout kan. Ping 888. Nah, kita tidak dapat mendapatkan internet. Lalu ping ini 10 254.
Ini untuk yang ke VLAN ID 1 ini juga tidak bisa. Lalu ping 20 20 20 254 ini juga tidak bisa ya, dikarenakan saya baru di luar jaringannya. Lalu kita coba login, maka kita akan langsung mendapatkan internet juga. Lalu coba ping 10 10 10 254 ini juga bisa. Ini di VLAN ID 1 ya. Lalu ini 20 20 20 254 ini untuk VLAN ID 2. Ini kayaknya ini yang di VLAN ID 2 ini baru logout ya. Ini seharusnya ini bisa sama seperti yang ini VLAN ID 1. Ini bisa tersambung karena dia sudah masuk ke jaringan yang sama. Ini juga internetnya. Kita coba, kayak kabarnya dia sudah login ya, langsung bisa ya kalau udah login. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.